Poltekkes Kemenkes Surabaya gelar pengapmas di Kelurahan Bulak, Surabaya. The Royal Indonesia TV Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya kembali menguatkan implementasi Tridharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau pengapmas. Kegiatan yang bertajuk pendampingan dan penyuluhan deteksi dini kehamilan risiko tinggi melalui edukasi kesehatan, sosial budaya serta pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan kader kesehatan di Kelurahan Bulak Kota Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Kelurahan Bulak, Kota Surabaya. Sasaran utama adalah ibu hamil serta kader kesehatan setempat, dengan fokus pada deteksi dini kehamilan risiko tinggi agar dapat ditangani lebih cepat dan tepat. Pengapmas jurusan Teknologi Elektromedik di Kelurahan Bulak berkolaborasi dengan jurusan Kebidanan, Kesehatan Lingkungan, Teknologi Laboratorium Medik dan Gizi. Dra. Lilik Suciati, MC, Ketua Tim Pengapmas, Dwi Purwanti, S. Kepulauan, Mkes, Anggota, Dr. Ir. Juliana Kristianingsih, Mkes, Anggota, Avita Amalina Esther, Kep, Mkes, Anggota. Selain dosen, kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa dari Prodi Kebidanan, TLM, Gizi dan Kesling Poltekkes Kemenkes Surabaya. 1. Mutia Fazila Danisyara Mahasiswa. 2. Naziania Tiara Prasetya Mahasiswa. 3. Muhammad Andi Firmansyah Mahasiswa. 4. Anissa Mutimatul Faidah Mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa diharapkan dapat memberikan pengalaman lapangan langsung dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui program ini, Poltekkes Kemenkes Surabaya berkomitmen meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di Surabaya, khususnya di wilayah Kelurahan Bulak, melalui edukasi, pendampingan, dan pemeriksaan kesehatan berkala. Kegiatan pengapmas yang berfokus pada edukasi, sosial budaya, dan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan kader kesehatan, agar risiko kehamilan dapat terdeteksi lebih awal. Melalui pengapmas ini kami berharap angka risiko kehamilan dapat ditekan dan kesehatan ibu anak di Kelurahan Bulak semakin meningkat, ujar Lilik panggilan akrab Dra. Lilik Suciati, MC, Ketua Tim Pengapmas saat ditemui wartawan Royal TV di sela acara. Sementara itu di tempat yang sama Dr. Roasna Kepala Puskesmas Bulak berharap pada ibu hamil tidak takut untuk datang ke puskesmas memeriksakan kehamilannya meski kehamilan anak pertamanya tidak mengalami hambatan. Pungkas Dr. Roasna. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. Pada perilaku hidup bersih bagi ibu hamil sehingga bisa mencegah dan mempersiapkan ibu hamil untuk persalinan yang aman dan selamat. Sehingga dengan penerapan PHBS ini diharapkan personal hygiene dan sanitasi lingkungan tercipta dan ibu dan bayi bisa selamat sampai dengan masa nifas. Baik, terima kasih. Ibu hamil terpapar penyakit yang berbasis lingkungan itu bisa terkena penyakit seperti diare, kemudian apalagi ibu-ibu penyakit berbasis lingkungan itu ada banyak ya, ada diare, kemudian ada demam berdarah ya, kemudian ada apalagi ada ISPA ya, inspeksi saluran pernafasan akut, kemudian ada apalagi itu di prioritas nomor 1 di Indonesia sekarang ya, masalah penyakit. Nah, karena TBC itu mudah sekali menular ya, menularnya lewat udara ya. Jadi kita ngobrol ya, berkomunikasi dengan ibu-ibu di sini, nah itu mengeluarkan cairan ya atau percikan lidah ya, percikan ludah ya, percikan ludah. Nah itu ketika kita berkomunikasi bisa terpapar baik itu ke badan kita atau langsung ke oral atau mulut kita. 2 tahun. Anak yang kedua 16 tahun. Itu laki-laki semua atau perempuan semua? Oh. Ini adalah
deteksi resiko tinggi kehamilan itu tidak bisa berdiri sendiri seorang bidan, maka ada beberapa profesi lain yang bisa melakukan pemeriksaan untuk menunjang deteksi dini kehamilan. Sehingga kalau seandainya ditemui hal-hal yang nanti mengancam kejiwaan atau keselamatan ibu hamil, maka secepatnya bisa dilakukan Yang masyarakat yang ketiga, Pak. Ya. Yang tahun kemarin orientasinya ke kegiatan terhadap untuk anak-anak muda, terutama Karang Taruna. Ya. Bagaimana membimbing anak-anak Karang Taruna untuk masa depan lebih baik, terutama terkait dengan penyalahgunaan narkotika, kemudian bahaya seks bebas dan lain sebagainya. Ini harapan kami sebagai lembaga yang ada di luar. Baik, terima kasih. untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini dari TLM bidang teknologi laboratorium itu memantau kesehatan ibu hamil dari mengukur ya glukosa darahnya, kolesterol darah, kemudian asam urat, kemudian hemoglobin, mereka anemia atau tidak, dan juga ada tekanan darah. Kemudian dengan mengetahui hasil laboratorium itu kita bisa tahu bahwa kondisi ibu hamil dalam kondisi baik-baik saja. Harapannya semua hasil lab itu bisa menunjukkan kondisi ibu hamil dalam kondisi baik sehingga angka stunting bisa turun. Terima kasih supportnya teman-temanku semuanya dari Gizi, TLM, Bidanan, Kesli. Kerjaan perguruan tinggi yang memang harus dilakukan oleh setiap dosen yang mengajak mahasiswa untuk melakukan kegiatan. Berarti kita ketahui salah satu juga tujuan daripada ini adalah melaksanakan program dari kebijakan pemerintah yaitu 1000 hari pertama kehidupan yang dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase konsepsi dan fase kelahiran sampai 2 tahun. Nah, fase konsepsi ini bagaimana pada proses kehamilan 9 bulan 10 hari ini semua kebutuhan akan gizi ibu hamil terpenuhi sehingga diharapkan pada waktu partus melahirkan ibu dalam keadaan selamat, bayi lahir dan selamat dan sehat. Setelah melahirkan sampai 2 tahun itu yang lebih penting karena kita ketahui bahwa itu pada fase titik kritis seorang bayi balita di mana harus membutuhkan asupan apabila kurang resikonya akan stunting. Nah, dalam program ini salah satunya adalah untuk mengentaskan stunting di Kota Surabaya, zero stunting. Baik, terima kasih Bapak. Ini tadi kan menyampaikan saya nggak tahu banyak tentang ibu hamil. Tapi pinter. Terkritik saya. Nah, untuk masalah stunting itu memang saya senang sekali menjadikan bapak-bapak RW ini menjadi contoh generasi yang tidak stunting. Ada Pak RW 1, Pak RW 6 semuanya ini tinggi-tinggi semua. Alhamdulillah. Ya, suami saya dan saya ini kayaknya termasuk stunting. Di usia pernah melahirkan di usia kurang dari 20 tahun juga Resti. Yang merencel kurang dari 2 tahun punya anak lagi juga Resti. Apalagi kalau yang lebih dari 5. Yang Bapak sampaikan itu pasiennya Pak RW 4 mungkin ya. Kemarin saya ini sekedar cerita gitu, tapi tidak untuk mengecilkan hati panjenengan semua. Saya harapkan ini menjadi motivasi jenengan untuk lebih banyak mengenal tentang kehamilan. Saya lihat buku KIA, buku PING yang selama ini jenengan bawa itu adalah buku pelajaran untuk ibu hamil dan untuk ibu yang punya balita. Membaca itu insya Allah jenengan sudah dianggap seperti sarjana. Pinter. Ternyata di bidang sudah di usia kehamilan 3 bulan, 4 bulan tensinya itu sudah mulai naik. Sudah disarankan untuk ke rumah sakit untuk meminta rujukannya harusnya di tempat kami. Nah, ternyata tidak berangkat. Alasannya uji cilik, durung kenceng-kenceng meneyai terus sampai di kehamilan mendekati 9 bulan. Di 9 bulan itu kakinya sudah bengkak, mukanya sudah bengkak, tensinya 190. Nah,
harusnya itu sudah kondisi darurat untuk segera dirujuk, ditolong di rumah sakit. Ternyata menunda lagi, setelah diberikan rujukan ditunda lagi sampai 6 hari. Alasannya apa? Saya ngenteni kenceng-kenceng aja. Nah, saya kadang-kadang begini, ibu-ibu ini takut ya kalau dioperasi nggih. Ada kan ibu hamil yang takut melahirkan dengan cara operasi, pingin normal. Kok nek aku mlebu saiki aku dioperasi, aku menehi nek kenceng-kenceng supaya isok normal. Nah, kadang-kadang ini kan yang salah ya, tidak pada tempatnya. Begitu sudah kenceng-kenceng betul beliau ke rumah sakit, ditolong persalinannya, alhamdulillah anaknya sehat. Kemudian kondisinya stabil, pulang pagi, sorenya sesak nafas. Nah, sesak nafas itu artinya apa ibu-ibu? Tensinya makin tinggi, terjadi pembengkakan paru, ada cairan di paru-parunya. Ya, akhirnya ini yang menjadikan kondisinya tidak tertolong. Kondisi medis seperti hipertensi, diabetes, kemudian bengkak, kemudian operasi sesar. Nah ya, ada lagi kan kehamilan yang di atas 35 tahun gitu ya. Nah itu juga resiko tinggi gitu ya Bu Dokter. Kemudian juga pernah ada bayi yang meninggal dalam kandungan atau hamil kembar dan asma ya. Jadi itu sekitar 30 yang lebih gitu ya dari ibu-ibu hamil di Kelurahan Bulak yang beresiko tinggi. Itulah mendasari kami untuk mengambil tema ini. Menurut kami dan beberapa hasil dari jurnal itu dengan deteksi dini semacam ini sangat berhubungan, sangat signifikan. Karena apa? Dimulai dari ibu hamil itu sudah bisa dipantau ya, supaya nanti anaknya dan ibunya sehat ya. Pada saat melahirkan itu juga dalam kondisi normal dan kondisi bayi sudah direncanakan, disehatkan dimulai dari awal ya, ketika si bayi ini masih dalam kandungan ibunya. Itu kami minta, oleh karenanya beberapa teman dari Poltekkes Surabaya seperti dari kebidanan, kemudian dari TLM untuk pemeriksaan kesehatan, kemudian dari teman-teman gizi juga support ke kami untuk kesehatan lingkungan, bagaimana sanitasi lingkungannya dari ibu hamil itu juga sehat, dan juga saya kebetulan saya dari sosiologi disipliner yang home base saya di teknologi elektromedis. Harapan dari pengawas ini tentu saja mensupport ya apa yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk deteksi dini ibu-ibu hamil ya yang dengan resiko tinggi terdeteksi lebih awal ya. Dan dengan harapannya tentu saja tidak ada lagi mudah-mudahan ya ibu-ibu yang dengan resiko tinggi kehamilannya. Mudah-mudahan juga bisa zero untuk ibu-ibu resiko tinggi hamil, semuanya hamil dalam kondisi normal dan sehat ibu dan bayinya sampai persalinan sehat dan seterusnya. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih. Ke masyarakat jangan takut untuk memeriksakan kehamilan. Walaupun misalnya di kehamilan pertama itu tidak ada masalah, di kehamilan berikutnya pun tetap harus mulai diketahui awal hamil itu harus sudah memeriksakan dulu ke fasilitas kesehatan. Baik, terima kasih Dok. Demikian Jok Santoso, Royal TV melaporkan.